Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis kemenangan Arsenal atas Tottenham Hotspur. Mikel Arteta mengamuk di derby London atas rivalnya Tottenham Hotspur. Meski bermain tanpa striker utama yaitu Gyökeres, terbukti racikannya tetap tokcer dengan memainkan Merino sebagai false nine. Pemain asal Spanyol tersebut pun turut andil membongkar pertahanan Spurs lewat assist briliannya ke Trossard. Game plan Thomas Frank untuk bermain pragmatis buyar, ditambah cara bertahan mereka dengan mudah dieksploitasi. Eze menunjukkan bahwa ia merupakan pemain nomor 10 yang berbahaya. Bermain di ruang antar lini dan ruang sempit, ia mampu mengelabui gelandang lawan untuk cetak gol pertamanya. Pesta berlanjut di babak kedua, saat dengan bebas, ia berdiri di ruang antar lini, menerima umpan dari Timber dan ceploskan bola ke gawang Vicario. Eze menjadi man of the match kala berhasil ceploskan bola untuk ketiga kalinya, memanfaatkan umpan Trossard dan mengelabui back Spurs dengan dingin. Arsenal berada di puncak dengan selisih 6 poin. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Di laga ini, Arsenal menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Eze sebagai nomor 10 dan Merino sebagai false nine di depan. Double pivot diisi Zubimendi dan Rice, sementara pos winger ditempati Saka dan Trossard. Spurs turun dengan 3-4-3 menggunakan Richarlison sebagai ujung tombak. Ia ditopang Odegaard serta Mohamed Kudus. Di belakangnya berdiri dua gelandang bertahan, Bentancur serta Palhinha. 3 bek di belakang ditempati Van de Ven, Romero, serta Danso. Thomas Frank menggunakan formasi 3 bek 3-4-3 dan idenya bermain pragmatis seperti kala berhasil mengalahkan Man City. Terlihat shape 5 bek yang bereaksi terhadap serangan sayap Arsenal dengan Udogie press dan Van de Ven marking Xhaka. Terlihat pula Bentancur menjaga Timber. Di blok medium, Thomas Frank menginstruksikan gelandangnya untuk lebih proaktif. Terlihat di sini Palhinha naik untuk lebih memberikan tekanan saat Arsenal melakukan build up. Disinilah peran Merino sebagai false nine yang menyerang ruang antar lini hadir. Ia akan turun dan menyerang ruang di belakang dua gelandang Spurs yang naik yaitu Bentancur dan Palhinha. Terlihat juga Eze sebagai nomor 10 yang juga bebas. Sebagai false nine, positionnya cukup bagus untuk membuat pertahanan Spurs dilematis dalam memarkingnya dengan selalu memposisikan diri di ruang antar lini. Pada momen ini juga terlihat Merino menarik backline ke depan, sementara Timber lari ke belakang lini. Meski eksekusi masih gagal, ide taktik ini terlihat beberapa kali dicoba. Merino dan Eze sebagai penarik backline, lalu Timber kembali dipush naik untuk jadi pemain yang mengekspos belakang lini. Nampak pada momen tersebut, problem backline Spurs adalah terlalu pasif dalam bertahan, lebih menjaga shape dan tidak press keluar pemain di ruang antar lini. Di awal laga, Eze langsung menghukumnya dengan positioningnya yang bebas di ruang antar lini, menerima umpan dari Saka. Ia lalu melakukan chop di atas back Spurs, namun sayang sepakan Rice terlalu pas di tengah. Meski Arsenal belum bisa mencetak gol cepat, namun sebetulnya terlihat mereka sudah di atas angin. Dari statistik membawa bola ke final third atau dekat gawang lawan, Spurs kalah jauh di menit 18 ini. Dan akhirnya peran Merino terlihat pada gol pertama. Diawali dengan serangan Arsenal di sayap kanan yang memancing gelandang bergeser ke area tersebut. Saat Saka berhasil berikan bola ke Timber, terlihat nomor 10 dan false nine Arsenal sangat bebas. Merino menerima bola tersebut dan lepas dari marking Palhinha. Diikuti pergerakan tanpa bola Trossard ke belakang lini. Umpan chop diberikan dan mampu diterima dengan memutar badan sebelum melakukan shot yang masuk ke pojok kanan gawang Vicario. Semua tertipu, 1-0 Arsenal unggul. The Gunners terlihat menyerang dengan shape 3-2-5 yang cair, dengan fokus menyerang ruang antar lini.
Ruang antar lini adalah ruang berbahaya di depan bek dan di belakang gelandang yang terlihat pada klip ini diisi Eze, Merino, dan Saka. Fokus Arsenal memang mengekspos ruang tersebut di mana tidak hanya Eze atau Merino, namun di sini juga terlihat Calafiori. Positioningnya membuat dilematis bek dalam marking karena sejurus kemudian Trossard berusaha mengekspos ruang belakang lini. Dan Eze adalah pemain yang nyaman bermain di ruang sempit tersebut. Hal inilah yang tidak terlihat pada Martin Odegaard. Eze bisa memposisikan diri di antara pemain lawan dan cukup tenang kala di press. Seperti Merino, ia kerap memposisikan diri di ruang antar lini, ruang yang sempit untuk berikan support kepada rekannya. Positioning serta kemampuannya bermain di ruang sempit inilah yang mengantarkan Eze jadi man of the match berkat golnya. Lihat bagaimana ia memposisikan diri selalu di luar atau di depan bek lawan dan tidak terburu-buru masuk. Ini membuatnya dalam posisi yang bebas saat terima bola dari Rice, dan kemampuannya bermain di ruang sempit terlihat saat ia mengelabui dua gelandang Spurs dan berhasil ceploskan bola meski ruangnya sangat sempit. 2-0. Menonton atau melihat Eze adalah melihat bagaimana pergerakannya tanpa bola. Dia bukan tipikal seperti Saka yang kerap meliuk-liuk dan mencatatkan jumlah touch atau sentuhan yang banyak. Eze terbilang cukup sedikit untuk ukuran pemain yang berada di depan. Ia juga tidak terburu-buru masuk, namun memberikan opsi di luar atau di depan bek lawan untuk terima cutback. Bisa dilihat di awal gol keduanya ini, di mana Eze tidak bergerak masuk, melainkan keluar. Dari positioningnya ini, pemain bernomor 10 tersebut menyerang ruang antar lini atau depan bek, dan dengan sangat tenang mengontrol bola lalu menghujamkannya ke gawang Vicario untuk ketiga kalinya. Kombinasi peran Eze serta Merino lah yang jadi kunci kemenangan Arsenal di laga ini. Jangan lupakan Leandro Trossard. Gol terakhir The Gunners diawali long pass Vicario yang dimenangkan oleh Hincapi dan diteruskan ke Rice. Kita bisa lihat positioning Merino yang kerap turun sebagai false nine membuatnya tidak terkawal, dan aksinya mendelay bola membuka ruang bagi Trossard dengan menarik Romero. Kali ini giliran Leandro Trossard yang mampu menarik tiga pemain Spurs sehingga memberikan ruang yang bebas bagi Eze. Lagi-lagi ia tidak terburu-buru masuk. Dengan tenang ia mengontrol bola dan first touch-nya menipu back sekaligus membuka ruang baginya untuk menembak ke gawang Vicario. Hat-trick. Dari stats momentum chart ini, terlihat Arsenal begitu dominan atas rivalnya Spurs. Dari statistik peluang pun, hanya 3 tembakan dan nilainya sangat kecil, 0,07 XG. Meski bisa mencetak 1 gol, lebih karena kesalahan Declan Rice dan kejelian Richarlison dalam mengeksekusi tendangan jarak jauh yang jatuh di pojok atas gawang raya. Dari segi pertahanan, Arsenal tidak begitu teruji. Set piece yang jadi andalan mereka pun hampir menambah pundi gol. Bagi Mikel Arteta, kemenangan ini sangat berarti mengingat pesaing terdekatnya yaitu City dan Liverpool mengalami kekalahan. MU juga kalah, tapi nggak begitu ngaruh. Pesaing mereka kini adalah tim sesama London, Chelsea yang berada di peringkat kedua. Jika melihat pekan ke-13 ini, peta juara berpihak pada The Gunners. Namun perjalanan masih jauh dan salah satu positifnya, kedalaman skuad Arsenal berjalan baik.